Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Allahumma ya rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang selalu dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu berada istiqamah dalam hidayah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari surat Al-Hajj, yaitu ayat yang ke-19. Ke-18 atau 19? 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Min fawqi ru'usihim al-hamim. Hazani, ini menunjukkan ada dua. Ini ada dua permusuhan. Hazani khasmani. Ini ada dua permusuhan. Ikhtasamu fi rabbihim, yang mereka bermusuhan tentang Tuhan mereka. Falladzina kafaru, maka orang-orang yang kafir, qutti'at lahum siyabun min nar. Qutti'at, dibuat atau dipotongkan bagi mereka. Ini kalau membuat baju biasanya dipotong. Siyabun, pakaian, min narin, daripada api. Yusabbu min fawqi ru'usimul hamim, yang dituangkan dari atas kepala mereka al-hamim, yaitu air yang gelegak, air yang mendidih, atau logam yang mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang menghancurkan dengan air yang menggelegak itu segala yang ada di dalam perut mereka. Wal julud, dan juga kulit. Walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka mendapat maqami', cambuk-cambuk, min hadid, dari besi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azabal harid. Manakala mereka ingin berkehendak keluar daripadanya, dari neraka itu, daripada siksaan, min ghammin, daripada siksaan, u'idu fiha, mereka dikembalikan padanya.
wazuqu azabal harir, dan rasakanlah oleh kamu azabal harir, azab yang membakar. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke surga, jannat, surga-surga, taman-taman tajri yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan di dalamnya, min asawira, dari gelang-gelang, min zahabin, dari emas, wa lu'lu'a, dan permata. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya sutra. Ya, jadi ayat yang sebelumnya alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, itu adalah maqam sajadah. Kita dianjurkan sujud setelah membaca ayat ini, baik di dalam salat maupun di luar salat. Disambung dengan hazani khasmani. Ini ada dua kelompok yang bermusuhan, yaitu kaum mukmin dengan kaum kafir. Sehingga karena kaum kafir sangat memusuhi kaum mukmin, ya terjadilah permusuhan itu. Di ayat yang sebelumnya disebutkan juga dua kelompok manusia. Wa katsirun minan nas, ada sekelompok manusia yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa katsirun haqqa alaihil azab. Dan satu kelompok lagi, banyak dari mereka yang sudah pasti mendapat siksa atau hukuman Allah nanti di akhirat. Ini tentu yang sujud kepada Allah itu orang yang beriman, dan yang pasti mendapat azab dari Allah SWT itu yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Nah, ini ayat ini menyambung itu. Jadi kadang ada juga pertanyaan, apa hubungannya ayat yang terdahulu dengan ayat yang ini tentang sujud kepada Allah. Semua makhluk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini, ya. Tetapi manusia tidak. Karena mereka diberi akal, akalnya itu membelok-belokkannya. Ada yang menyimpang, ada yang lurus, dan ada yang menyimpang. Jadi inilah dua kelompok. Ini para mufassir menyebutkan dua kelompok itu merujuk kepada perang Badar. Ya, terjadinya perang karena akibat permusuhannya, yaitu Hamzah ibnu Abi Thalib dan kaum pasukannya. Ya. Dan satu kelompok adalah Utbah ibnu Abi Rabi'ah.
yang juga panglima dari kaum Quraisy, musyrik Quraisy dan pasukannya. Maka bertemulah ya kedua kelompok itu. Itu karena perselisihan dan permusuhan yang sudah muncul di Mekah, sehingga sampai ke Madinah terjadilah perlawanan, konflik terbuka. Kalau di Mekah konflik seperti api dalam sekam saja. Setelah di Madinah kaum muslimin sudah banyak, ya. Maka karena tekanan kepada Madinah juga semakin gencar, maka terjadilah konflik terbuka, yaitu Perang Badar. Nah, tapi karena ayat ini ada umum, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi ini akan terjadi juga dua kelompok ini, satu kelompok mukmin, yang satu kelompok kafir, yang nanti juga akan terus berselisih dan juga berperang. Di dalam sejarah terjadi hal yang seperti ini. Maka di sini disebut yang kafir itu akan mendapat siksa. Seperti yang disebutkan dalam ayat terdahulu. Apa siksa itu? Wa kasirun haqqun alaihil azab. Wa kasirun haqqa alaihil azab. Dan banyak dari manusia itu pasti akan mendapat azab. Apa azab itu? Maka orang-orang yang kafir itu akan dibuatkan bagi mereka pakaian dari api. Ya. Jadi pakaian itu dari api. Seperti apa itu? Jangan bayangkan. Ya. Tersiksanya sudahlah pakaian dari api, lalu nanti dituangkan lagi dari atas kepalanya al-hamim, ya, yaitu cairan yang menggelegak. Ya. Maka luruhlah seluruh isi perutnya. Yusharu bihi ma fi butuhi, luruh semua yang ada di dalam perutnya. Alat-alat jeroannya itu keluar. Dan juga kulit mengelupas semua. Jadi sudah berapa itu azabnya? Pakaiannya dari api, kemudian dituangkan lagi dari atas kepalanya cairan yang menggelegak, kemudian yang meluruhkan perut dan kulit, dan siksa yang ketiga, walahum maqami'u min hadid, ada lagi cambuk dari besi. Ya. Mereka tidak tahan azab itu, ingin keluar. Tapi manakala mereka keluar dari azab, dari siksa itu, mereka diseret kembali oleh para malaikat ke dalam neraka. U'idu fiha. Dan rasakanlah azab yang maha membakar ini. Ini bukan gertak. Ini informasi dari Allah SWT nanti di akhirat bagi orang-orang yang kafir. Sudah diinformasikan ini. Apa tidak takut? Kalau orang yang percaya kepada ayat ini pingsan mendengarnya. Begitu kerasnya siksa dari neraka ini. Begitulah azabnya. Nah, karena biasanya Al-Quran itu imbang, kalau disebut azab itu sebut juga pahala.
Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Sesungguhnya sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Ya. Bagaimana nikmatnya surga itu? Di bawahnya ada sungai-sungai, mengalir sungai-sungai. Ya. Yang sudah sering kita karena banyak diulang-ulang ayat ini. Kemudian mereka diberi perhiasan di dalamnya. Min asawir. Iswarah itu asawir, iswarah itu gelang-gelang. Ya. Atau ring. Ring apakah dijadikan gelang atau dijadikan ring jari atau ring tangan. Jadi iswarah itu di lingkaran yang bulat ya. Yang bisa kalau dia besar dipakai di tangan, di pergelangan tangan. Kalau yang kecil dipakai di jari. Ya, namanya cincin. Baik gelang ataupun cincin itu dari emas, walu'lu'a dan permata. Kalau di dunia mahal. Kalau di surga itu diberi gratis pada orang-orang yang masuk surga itu dari golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ya. Jadi sutra di masa turunnya Al-Quran ini adalah bahan pakaian yang termahal. Yang tidak ada yang lebih mahal daripada sutra. Jadi surga itu digambarkan dengan yang termahal. Kalau sekarang pakaian yang termahal apa? Ya itulah nanti pakaian di surga itu. Pokoknya yang termahal lah. Itu kesenangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Manusia disuruh memilih. Memilih yang sengsara atau yang memilih yang nikmat. Ya. Maka lebih baik sengsara membawa nikmat daripada nikmat membawa sengsara. Ya, kadang-kadang orang biarlah nikmat sekarang. Nanti ini perlu kita yakini betul-betul hal ini. Kalau orang-orang yang sekarang ini yang banyak memperolok-olok hal yang ini, supaya kita tidak terbuai dengan godaan-godaan yang semakin gencar zaman sekarang. Ya, kita disuruh memilih karena ini sudah diinformasikan dan diabadikan dari kasus-kasus yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau ada yang ingin. Ya. Penduduk neraka itu kan ada dua kategori. Ada yang ada yang kekal. Jadi dikatakan tidak ada jalan keluar. Ya. Masuk lagi. Dan juga pelaku dosa besar itu penduduk yang sementara. Ya. Akhirnya masuk ke surga itu antara mukmin yang melakukan dosa besar. Dan bagi mukmin yang melakukan dosa-dosa kecil ini, apakah masuk juga ke neraka atau dengan
semua nanti bisa masuk ke neraka langsung. Ya, jadi yang membawa dosa besar dan dia tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga untuk ke dalam neraka untuk menghapus dosanya. Tetapi dosa-dosa kecil bisa dihilangkan pertama dengan syafaat Rasulullah SAW. Ya. Maka banyak bersalawat kepada Rasulullah supaya dosa-dosa kecil yang kita tidak sempat minta ampun sebelum kita meninggal. Maka banyak-banyak istighfar. Ya. Karena kita tahu kadang-kadang kita masih duduk di sini nanti dengar sudah lewat. Jadi ada yang kekal. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dan baik dari ahli kitab maupun dari kaum musyrik itu dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal. Nah, ini yang diceritakan di sini. Mereka mau keluar, tapi diseret kembali oleh malaikat ke dalam neraka itu. Nah, kaum mukmin dia akan dimasukkan ke surga. Dan dosa-dosa kecil itu bisa diampuni langsung oleh Allah SWT atau melalui syafaat Rasulullah SAW. Jadi yang kurang amalnya, banyak dosa-dosa kecilnya bisa ditambahkan oleh Rasulullah SAW atau diberi bantuan oleh Rasulullah SAW. Itu maka tidak masalah, karena Allah menyatakan wa ya'fu an katsirin. Wa ya'fu an katsirin. Allah Ta'ala itu memaafkan banyak sekali dosa tanpa minta ampun. Nanti di akhirat. Tapi itu tentu dosa-dosa kecil. Dan juga tentu neraka itu juga bertingkat-tingkat seperti ya surga. Karena disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada nanti dalam kerak-keraknya, di bagian paling bawah dari neraka itu sebagai bahan bakarnya. Jadi khusus disediakan untuk orang munafik. Karena dosanya berlipat. Orang munafik ini dosa ganda. Pertama, dosa kekufurannya karena dia kafir dalam hatinya. Kemudian dosa yang kedua, karena dosa dia berpura-pura beriman dan tambah lagi menspionas atau menjadi mata-mata. Ya. Dia menjadi mata-mata bagi orang kafir. Nah, karena dosanya itu yang dosa belenggek namanya itu, maka dia disediakan oleh Allah menjadi bahan bakarnya neraka. Jadi waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Jadi batu itu menjadi bahan bakarnya. Panasnya luar biasa. Nah, manusia menjadi bahan bakar diciptakan oleh Allah SWT. Manusia-manusia itu sebagai bahan bakar. Ya.
Ya, Itu berita, ini sudah itu punya karena ada siapa yang memakai sutra dunia tak dapat memakai apa hukumnya hari di dunia itu ya hari dunia jelas dilarang bagi laki-laki. Ya. Nabi berkhutbah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadani haramun ala ummati min rijal ummati. Dua hal ini haram bagi umatku yang laki-laki. Pertama, zahab, dan kedua, harir. Ya. Itu emas dan sutra. Jadi tidak dianjurkan laki-laki menggunakan sutra dan juga emas. Ya. Walaupun hadisnya sahih, cuma ada interpretasi bagi orang. Ya. Jadi jangan. Ya. Iya, jadi itu yang saya katakan ada pembahasan, ada interpretasi bahwa ini bertentangan dengan ayat itu tadi. Ya. Karena Allah bertanya, man harrama zinatullah? Siapa pula yang berani mengharamkan hiasan-hiasan yang sudah diciptakan oleh Allah SWT. Ya. Ya, jadi tapi oleh ulama yang menggunakan hadis ini tidak bertentangan, karena itu dengan tahsis. Ya, semua perhiasan itu boleh dipergunakan, tapi ada taksisnya bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh semua. Bagi laki-laki ada taksis dari amnya ayat itu, zinatullah. Ya. Kan itu umum tuh. Perhiasan Allah apa saja. Tapi ditaksiskan, dikhususkan khusus bagi laki-laki, emas dan sutra ini tidak dibolehkan. Itu tidak masalah. Dia ayat amnya berlaku, taksisnya juga berlaku, tidak bertentangan. Ya. Ya. Kondisi sosialnya tidak pada ada faktor-faktornya kondisi sosial Ya, jadi itu kan pakaian mewah. Di zaman Rasulullah, sutra itu amat mahal. Ya. Demikian juga emas. Emas itu kan duit. Ya, duit dipakai. Jadi kalau laki-laki menggunakan itu nanti strata sosial akan terlihat sekali. Yang kaya. Kalau perempuan dibolehkan, tapi dianjurkan hanya di rumah, bukan untuk keluar. Boleh memakai. Dan boleh juga memakai gelang kaki dari emas. Ya, itu kan tidak terlihat. Tapi di zaman jahiliyah banyak ibu-ibu yang memakai gelang kaki, tapi dia terhalang, tidak terlihat oleh pakaiannya, karena dalam pakaiannya. Maka
yang punya gelang di kaki ini sengaja menentak-entakkan kakinya supaya terdengar sama orang bahwa di kakinya ada hiasan. Ya. Dilarang oleh Rasulullah SAW hal yang seperti itu. Dalam surah Al-Ahzab. Ya. Alasan tadi kan hukum. Ya. Ada alasan lain juga. Untuk laki-laki kan tak boleh pakai emas dan antara perempuan dan Ada juga zaman sekarang ini analisis dari kimiawi, dari ahli-ahli kimia dan kedokteran, ternyata emas itu tidak cocok dipakai oleh orang laki-laki. Dan itu alasan apa itu penelitian mutakhir yang zaman sekarang. Kalau dulu kan orang tidak tahu. Ya. Jadi ada zat-zat kimia emas itu yang tidak sesuai dengan kaum laki-laki yang bisa merusak sel, sebagian sel-sel yang diperlukan oleh orang laki-laki. Ya. Itu penemuan sekarang. Ya. Jadi sebelum ada kimiawi tadi kan emas dan sutra ini mungkin hikmahnya adalah karena dia barang mewah yang tidak semua orang yang bisa memilikinya. Kalau di zaman modern ini, selain emas dan sutra itu masih banyak barang-barang mewah yang jauh lebih mahal daripada emas dan sutra tadi. Jam sepatu, jam tangan, itu gimana pula hukum? Sejauh dia tidak emas, ya itu boleh. Tapi jam tangan itu yang mahal itu bahannya emas putih, ada emas dan emas kuning juga. Ya, alat-alatnya itu, ya. Itu yang mahal itu. Jam tangan yang terkenal mahal-mahal, harganya miliaran itu mesinnya itu dibuat dari platina dan emas putih. Ya. Kemudian dia dihiasi juga dengan permata-permata di lu tadi. Ya. Nah, sehingga harganya bisa miliaran. Hah? Ya. Ya. Ya, harganya miliaran jam tangan itu. Itu dari emas itulah. Ya, intinya pertama karena persamaan. Ya, jangan terlalu mencolok perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Ya. Ini dipamerkan, padahal yang gajinya dari gaji uang rakyat. Itu bertolak belakang dengan kode etik pimpinan di zaman dulu. Zaman Ali bin Abi Thalib itu dia tidak mau makan makanan mewah. Dia roti yang murah itu ya dia makan. Kenapa? Karena rakyat saya masih ada yang makan itu. Ya. Ya. Perjalanan cerita tentang iman. Allah Ta'ala punya ajaran yang sangat tiga penilaian.
bawalah catatan masing-masing kita. Apa namanya, apa yang dilakukan oleh manusia di dunia itu, itulah yang perlu dipertimbangkan pada saat Ya. bagaimana apa Iya, jadi terutama kalau orang kafir sudah tidak ditimbang lagi. Ya, karena yang ditimbang itu amal orang kaum mukmin. Ya. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, timbangan maksudnya amal baiknya, maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka yang ringan timbangan baiknya, lebih baik dan lebih banyak tinggal timbangan dosa-dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hawiyah. Fa ummu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Ya. Jadi setelah dihitung itu kan kuantitas, dihitung 1, 2, 3, 4 dosanya, itu hisab namanya. Jadi dihisab, dihitung juga. Mungkin banyak dia hitungan tapi kecil-kecil, supaya lebih adil ditimbang. Itu bobot amal itu. Nah begitulah, supaya tidak ada kecurangan di situ. Allah itu menghukumnya dengan adil. Nah, itu gunanya. Jadi dari segi kuantitas dan kualitas untuk memutuskan perkara apakah orang itu masuk surga dan neraka. Tapi itu sangat cepat. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Karena sudah ada catatannya, sudah lengkap dan tidak ada satupun yang terlewat, meskipun sebesar zarrah. Ya, nampak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal maupun beramal baik meskipun sebesar zarrah, dia akan melihatnya. Demikian juga yang jahat akan dilihat. Tidak ada yang terlewat. Jadi hisab, timbangan, kemudian sirat. Ya. Itu menjadi sarana nanti di akhirat, sebelum masuk surga. cerita ketika perimbangan itu katanya Nabi mengawasi umatnya itu mana yang ada berimbang. Iya. Ya itulah syafaat. Itulah syafaat. Kalau orangnya amalnya seimbang tapi dia banyak bersalawat kepada Nabi, banyak apa, ya, maka diberi bantuan oleh Rasulullah SAW. Hanya diinformasikan kepada kita melalui hadis-hadis, hanya Rasulullah yang berwenang atau yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Seperti hadis yang kita baca beberapa minggu yang lalu. Baik, sudah siang, kita cukupkan. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada hari akhirat dan sekaligus dapat menjadi benteng dan sebagai kontrol bagi diri kita masing-masing. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.